bayangkan jamaah, jika kalimat ini keluar dari ayah kita, ibu kita, istri kita, atau anak kita kepada kita, tentu ini membuat kita akan sedih. Dari ibu kandung mereka sendiri, atau dari anak kandung mereka sendiri. Kenapa? Karena di muka bumi ini tidak ada yang lebih mereka cintai daripada Rasulullah SAW. Nah, Nabi SAW lebih mereka cintai daripada istri, anak, ayah, ibu, bahkan dari diri mereka sendiri. Dan itu telah mereka buktikan di dalam banyak kesempatan. Contohnya dalam perang Uhud, ketika mereka mengetahui bahwa pasukan Khalid bin Walid melepaskan anak-anak panah mereka, atau anak-anak panah mereka dari busur mereka dari gunung Rumah, maka seketika itu sebagian sahabat Nabi lari sekecang-kecangnya dan lompat ke tubuh Nabi dan menyelimuti Nabi dengan tubuh-tubuh mereka, sehingga anak-anak panah yang menuju ke arah Nabi hanya tertancap di tubuh-tubuh mereka. Mereka telah membuktikan bahwa mereka lebih mencintai nyawa Nabi daripada nyawa mereka sendiri. Dan bayangkan jamaah, jika kalimat ini keluar dari ayah kita, ibu kita, istri kita, atau anak kita kepada kita, tentu ini membuat kita akan sedih. Mungkin kita akan memarahi anak kita, "Nak, kamu ngomong apaan nih? Udah jangan ngomong yang enggak-enggak ah." Bayangkan antum punya ibu yang sangat mencintai antum, punya ayah yang sangat mencintai antum, dan antum mencintai. Tiba-tiba berkata, "Nak, ketika antum mau pulang ke Saudi, atau antum mau berangkat ke luar negeri untuk melanjutkan suatu pendidikan, tiba-tiba ayah berkata kepada antum, 'Nak, bisa jadi nanti ketika kamu pulang, nak, yang kamu jumpai hanyalah rumah ini dan kuburan ayah, nak. Nak, bisa jadi sepulang kamu nanti, ayah kamu tidak lagi bertemu dengan ayah, nak.'" Mesti itu kalimat yang sangat berat untuk didengar. Itu kalimat yang sangat membuat hati ini berkeping-keping. Akan membuat hati ini sedih. Dan akan membuat seseorang menangis histeris. Bayangkan kalau itu kalimat keluar dari mulutnya Nabi SAW. Dan Nabi lebih mereka cintai daripada seluruh manusia. Bahkan dari diri mereka sendiri. Maka setelah Nabi berkata demikian, "Wahai Mu'adz, seperti engkau tidak akan bertemu lagi denganku setelah tahun ini. Dan bisa jadi ketika engkau kembali ke Madinah nanti, yang engkau dapati hanyalah masjidku dan kuburanku." Fabaka Mu'adz jasha'an li firaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka seketika itu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu menangis histeris karena memahami berarti ini adalah pertemuan terakhir beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau akan berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita, mungkin kita akan memberikan tawaran kepada Nabi, "Kalau demikian ya Rasulullah, tunda aja keberkatan dakwah ini. Ana nunggu antum wafat dulu deh." Atau gantikan dengan orang lain ya Rasulullah. Tetapi karena mereka adalah orang-orang yang sami'na wa ata'na terhadap perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mu'adz meneruskan perintah ini. Beliau tetap melanjutkan perjalanannya. Tsumma tafata biwajhi nahwal Madinah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menoleh ke arah Madinah, masuk ke arah Masjid Nabawi. Kemudian Nabi mengatakan, "Inna awlan nas bi al-muttaqun man kanu wa haitsu kanu." Dan ini akan sedikit menghibur Mu'adz. Dan tentunya kalimat ini akan menghibur setiap muslim dan muslimah umat beliau dimanapun mereka ada dan kapanpun mereka berada. Meskipun Nabi tadi berkata demikian dan membuat Mu'adz menangis, "Wahai Mu'adz, sepertinya engkau tidak akan bertemu lagi denganku setelah tahun ini, dan bisa jadi ketika engkau kembali ke Madinah nanti yang engkau dapati hanyalah kuburan, masjid dan kuburan." Kemudian Mu'adz menangis histeris. Maka Nabi mengatakan, "Sesungguhnya manusia yang paling utama paling utama bertemu dengan beliau, apakah di dalam telaganya, di padang mahsyar, ataukah di dalam surga Allah, adalah mereka orang-orang yang bertakwa dimanapun mereka berada dan kapanpun mereka datang." Ini sebuah berita gembira dari Nabi SAW untuk setiap muslim dan muslimah yang mau bertakwa kepada Allah. Walaupun mungkin dia datang lebih dari 1400 tahun setelah Nabi wafat. Apabila dia seorang yang bertakwa kepada Allah,
maka dia termasuk dari orang yang paling berhak untuk dekat dengan Nabi SAW, bertemu dengan beliau, bersama beliau, baik di dalam telaganya di padang mahsyar kelak, ataukah setelah itu di dalam syurga Allah Jalla wa'ala. Nah, maka setelah itu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pun berangkat. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Asim bin Humaid As-Sakuni. Beliau mengatakan anna Mu'adzan, bahwasanya Mu'adz lama ba'athahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Yaman kharaja ma'hu yusih. Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut keluar menuntun Mu'adz bin Jabal. Lihat ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu tidak selalu dilayani. Bahkan sangat banyak riwayat-riwayat yang menunjukkan beliau yang melayani para sahabatnya. Bahkan di dalam beberapa riwayat beliau yang menjadi driver para sahabatnya. Ya. Beliau menjadi driver mereka. Seperti dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan kuntu ghulaman. Ya. Kuntu ghulaman. Dahulu ketika aku masih kecil. Ya. Beliau mengatakan kuntu raqiban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah diboncengi oleh Nabi di atas keledai. Dan dari atas keledai tersebut beliau berkata kepadaku, ya ghulam inni wa'alimka kalimat. Ya ghulam, ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidu tijahak. Idha sa'alta fas'alillah. Wa idha sta'anta fasta'in billah. Wa'alam anna al-ummata law ijtama'u ala yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Al-hadits yang begitu panjang. Nah, demikian juga ketika perang, ketika penggalian perang Khandaq. Perang Khandaq itu artinya apa? Parit. Ya, tetap dinamakan perang walaupun tidak terjadi peperangan saat itu. Yang terjadi hanya perkelahian antara Ali dan beberapa kaum musyrikin. Nabi ikut serta menggali parit jemaah. Dalam keadaan perut beliau terikat batu dan terdengar suara lapar di telinga oleh sebagian sahabat Nabi. Bayangkan, Nabi sedang lapar, saking laparnya belum mengikat perutnya dengan batu. Dan ikut menggali parit Khandaq yang begitu luas, begitu dalam, dan begitu panjang. Dan kita tahu semua bahwa Madinah itu bertanahkan batu. Nabi ikut menggali. Dalam keadaan perut beliau terikat batu dan terdengar suara lapar. Sehingga sebagian sahabat yang mendengar langsung lari pulang ke rumah. Bertanya kepada istri, ada makanan enggak di rumah? Aku mendengar suara lapar dari perut Nabi yang membuat aku tidak mampu bertahan. Kecuali harus pulang memastikan makanan. Kayak istrinya pun mengatakan, ada cuma sedikit. Kamu sampaikan kepada Nabi pelan-pelan, jangan sampai terdengar oleh sahabat yang lainnya. Karena makanan cuma sedikit. Dia pun kembali bertemu Nabi dan membisik kepada Nabi, ya Rasulullah, di rumah ada sedikit makanan yang hanya cukup untuk Anda. Maka Nabi pun berteriak, wahai para sahabatku, berhentilah kerja. Fulan mengundang kita makan ke rumahnya. Antum kalau digituin gimana jemaah? Pingsan kita jemaah. Kalau antum ustadz, jangan coba-coba melakukan itu. Anda nggak punya mukjizat kayak Nabi. Ya. Rupanya makanan yang diperkirakan hanya cukup untuk Nabi, cukup untuk semua para sahabat. Sahabat tadi langsung lari kepada istrinya mengatakan, ya Rasulullah, wahai istriku, Nabi mengumumkannya. Apa kata Nabi? Jangan engkau ragukan apa yang Nabi lakukan. Beliau mendapatkan wahyu dari Allah Jalla wa'ala. Keluaran akhlak Nabi. Baik, adzan dulu ya. Baik.